Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku terhadap segala apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Jamaah yang dihormati Allah SWT, Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menafsirkan ayat ini. Beliau sampaikan bahwa maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala memerintahkan dan melaksanakan amal soleh, perbuatan yang baik. Hal ini menunjukkan faktor yang bisa membantu menolong seseorang untuk melaksanakan amal soleh. Karena itu, para nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah ini dengan sesempurna-sempurnanya, dengan sebaik-baiknya. Mereka berusaha untuk menggabungkan antara segala kebaikan karena ayat ini meskipun khitabnya objek, lihat, kita kaji lebih jauh. adalah makanan yang baik dan juga makanan yang halal. Halal dalam arti jenisnya, artinya secara jenis makanan itu adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Apa makanan yang haram itu? Misalkan makanan yang berupa daging babi, kemudian daging binatang-binatang yang punya kuku, punya taring, seperti anjing, kucing, dan sebagainya. Ini merupakan makanan yang secara jenisnya, secara zatnya haram. Atau juga minuman yang haram. Ini juga masuk dalam larangan agar kita tidak memakan makanan yang haram dan juga meminum minuman yang haram, seperti khamr, minuman keras. Atau haram secara cara mendapatkannya. Misalkan makanan yang haram dari cara mendapatkannya ini adalah makanan yang didapatkan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT, seperti mencuri, korupsi, menipu, dan sebagainya. Meskipun secara jenis halal, kalau cara mendapatkannya adalah cara yang tidak sesuai dengan perintah Allah, cara yang dilarang oleh Allah, maka makanan yang semula halal itu statusnya berubah menjadi makanan yang haram. Nah, masalah makanan ini masalah yang penting karena
kalau seseorang memasukkan makanan yang haram alias tidak halal ke dalam perutnya, maka dia akan mendapatkan dampak yang tidak baik dalam kehidupannya. Apa di antara dampak tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, hambanya yang beriman, dengan perintah yang juga ditujukan kepada para rasul. Apa perintah itu? Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku terhadap segala apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Wa qala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, summa dzakarar rajul yutilus safar. Rasulullah menceritakan seseorang yang berada dalam safar yang jauh, perjalanan yang jauh, di mana safar ini merupakan satu kondisi yang menyebabkan doa seseorang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'atha akbaro, orang itu karena dalam keadaan safar yang jauh sampai rambutnya itu acak-acakan, kusut, kemudian penuh dengan debu. Wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya makanan yang haram. Wa masrobuhu haram, minumannya juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram, dia pun juga diberi makanan yang haram. Yamuddu yadaihi ilas sama, dalam keadaan seperti itu ya, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini di antara adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, fa anna yustajabu bidzalik. Fa anna yustajabu lidzalik. Dia angkat, dia tengadahkan kedua tangannya ke langit. Dia katakan, dia mohon dalam doanya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka bagaimana mungkin dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia memakan, meminum makanan yang haram, doanya bisa dikabulkan. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan dan kita pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ada makanan yang haram, minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Pastikan bahwa yang kita makan, kita minum, apalagi di bulan Ramadan ini, adalah makanan dan minuman yang halal, bukan yang haram. Agar di antaranya doa kita bisa diijabahi oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena makanan yang haram, minuman yang haram itu menjadi penghalang bagi dikabulkannya doa. Sebaliknya, makanan yang halal, minuman yang halal itu menjadi media atau wasilah yang akan membantu kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Ketika seseorang
merasa berat, merasa malas melakukan amal soleh, mari kita introspeksi diri. Siapa tahu atau barangkali ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita, sehingga makanan yang haram tersebut menjadi penghalang bagi kita untuk bisa melakukan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.